Terbukti menurut hukum, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa majelis hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan unsur dengan sengaja melalui dimensi-dimensi sebagai berikut. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja atau offset. Hal ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang berlaku di negara tetangga, di mana di dalam literatur tersebut Hakim berpendapat pasal 11 Criminal Law Book secara tegas menyebutkan yang dimaksud dengan offset adalah suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Bahwa menurut memori publishing yang dimaksud dengan sengaja atau offset itu adalah violence and weapons. Dalam artian pelaku tersebut haruslah menghendaki violence. Selanjutnya, Lamintang dalam buku dasar-dasar hukum pidana Indonesia halaman 81 menyatakan bahwa perkataan violence and weapons tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang lebih dahulu dalam FPT, di mana para pensiun memori fantolistik itu mengartikan bahwa offset adalah kesengajaan melakukan sesuatu sebagai melakukan tindakan terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Menjawabkan seluruh perbuatannya. Menimbang bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku. Hal tersebut diatur dalam pasal 49, pasal 50, pasal 51 KUHP. Dan selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga majelis hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, sedangkan terdakwa dan penasihat terdakwa memohon agar terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya. Maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman atau pidana yang dianggap paling selaras, tepat, serta sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah terbukti dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Dan perlu dipertimbangkan apakah permintaan penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa. Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut menjadi kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yakni perumusan sanksi pidana ketentuan pasal 340 KUHP dan cara pidana dan tuntutan pidana atau rekusit penuntut umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis atau religius di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek filosofis dari pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan atau sentencing disparity, serta aspek model sistem peradilan pidana criminal justice system yang ideal bagi penegakan hukum di Indonesia. Menimbang bahwa analisa dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana, ketentuan terhadap kedua dakwaan tersebut diartikan sebagai dakwaan pengganti atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai alternative of. 2. Membebaskan terdakwa Rudy Suryanto bin Suyani oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas. 3. Menyatakan terdakwa Rudy Suryanto bin Suyani telah terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rudy Suryanto bin Suyani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun. 5. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan. Dan ada, ini pasti berbeda itu dari permintaan penasihat hukum. Jadi masyarakat pun, korban pun, sehari pun silakan diambil hikmah dari kejadian ini, akan ada instrumen lain terkait dengan upaya hukum, begitu. Ya, ini putusan ini belum berkekuatan hukum, begitu Ibu ya. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, keadilan inilah yang bisa kami hadirkan, ya. Dan itu persepsi juga bukan hanya dari kepentingan korban saja. Kita lihat secara keseluruhan seperti itu, ya. Silakan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan putusan tingkat pertama, penuntut umum maupun penasihat hukum ya, dan juga terdakwa ya, bersama dengan penasihat hukum begitu ya, penasihat hukumnya bisa mengajukan upaya hukum. Sekali lagi bisa mengajukan upaya hukum dan masih panjang upaya hukumnya. Ya, ada yang disampaikan sebelum ditutup dari penuntut umum cukup ya, dari terdakwa melalui penasihat hukum cukup, dihitung 7 hari sejak putusan diucapkan. Ya, putusan dalam perkara ini sudah selesai, sidang selesai dan ditutup.